Revalino. Saya Andini Artikasari. Hari ini kita berada di tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas. Anak-anak, di Kabupaten Banyumas ini ada tempat khusus buat ngolah sampah loh. Namanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Lingkungan dan Edukasi Banyumas, atau biasa disebut TPST BLE Banyumas. Di TPS ini bukan tempat buang sampah yang biasa loh. Dan perlu kalian ketahui, kalau sampah cuma dibuang gitu aja, nantinya akan menimbulkan banyak masalah loh. Contohnya seperti sampah bisa menumpuk, bikin bau yang tidak sedap, bisa menyumbat selokan, dan menyebabkan banjir. Lingkungan menjadi kotor dan orang-orang bisa jadi sakit. Nah, di TPS ini dibuat supaya sampah nggak jadi masalah seperti tadi, tetapi diolah menjadi barang yang bermanfaat. Wah, menarik ya. Ayo anak-anak, kita kepoin bareng-bareng TPS BLE Banyumas ini. Nama saya Edi Nugroho, Kepala UPT TPST TPA BLE Banyumas. Ya, perkenalkan juga, nama saya Raffi Revalino dan ini rekan saya. Andini Artikasari. Ya, mungkin langsung lanjut ke pertanyaannya, Pak. Kira-kira sejak kapan sih Pak TPST Banyumas ini mulai beroperasi dan apa tujuan awal dari pembangunan fasilitas ini? Jadi TPA BLE ini kita kan berdiri tahun 2021, kita operasional tahun 2021 akhir. Tujuan untuk kita mengoperasikan TPA BLE ini adalah kita itu mencoba menyelesaikan sampah yang tadinya dibuang ke TPA landfill, tetapi kita coba untuk kita olah menjadi beberapa produk sehingga TPA ini tidak harus dibuang ke TPA landfill, tetapi bisa menghasilkan yang bernilai. Ya, berupa produk ya Pak? Ya, kita ada beberapa produk dari hasil olahan kita. Bagaimana sih Pak sejarah dari terbentuknya TPST Banyumas ini? Kalau sejarah terbentuknya TPST Banyumas ini adalah kita tahun 2018 itu terjadi darurat sampah. Jadi tahun 2018 kita itu mempunyai 3 TPA, semuanya ditutup serentak oleh warga, sehingga tahun 2019 Kabupaten Banyumas ini tidak mempunyai TPA, sehingga sampah itu berserakan di mana-mana. Hal inilah yang lalu pemerintah daerah, bupati dan dinas lingkungan hidup melakukan pembenahan atau melakukan semacam kita itu penelitian bagaimana caranya agar sampah ini tidak dibuang ke TPA, karena TPA sudah ditutup semuanya dan tidak ada yang mau ke tempatan TPA lagi. Nah, sehingga terbentuklah ini, kita perencanaan di tahun 2019 itu TPA-nya adalah TPA semi pabrik seperti ini. Anak-anak, coba kalian bayangin deh, kalau sampah yang dari rumah kita itu perginya kemana? Nah, di Kabupaten Banyumas, sampah yang dari rumah itu gak langsung dibawa ke TPS, tetapi sampah dibawa terlebih dahulu ke TPS 3R. Di sana sampah dipilih-pilih, nantinya yang masih bisa dipakai akan dipisahkan. Jadi yang sampai ke TPS BLE sudah lebih rapi dan lebih sedikit. Dan di TPS BLE Banyumas ini sampah diproses lagi ya anak-anak. Jadi di TPS BLE ini ada beberapa jenis sampah seperti sampah plastik, sampah sisa makanan, dan juga ada sampah yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi. Sampah-sampah ini diolah dengan menggunakan mesin besar supaya jumlahnya jadi berkurang dan tidak mencemari lingkungan. Anak-anak, kira-kira apa ya yang paling bikin orang gak suka dari sampah? Ya baunya. Tapi di TPST BLE Banyumas ini, karena sampahnya sudah dipilah, jadi baunya lebih berkurang. Dan air kotor dari sisa sampah juga ditampung di tempat khusus, jadi nggak menyebar kemana-mana sisa-sisa airnya, sehingga lingkungan sekitarnya menjadi lebih aman. Anak-anak,
Ternyata ada yang bikin TPST BLE ini seru loh. Kira-kira apa ya? Jadi, sampah di TPST BLE ini nggak cuma diolah ya anak-anak, tapi bisa jadi barang yang berguna. Seperti sampah plastik. Di sini sampah plastik bisa jadi RDF yang dipakai sebagai bahan bakar. Dan ada juga manggot yang membantu mengolah sampah dari sisa makanan. Bahkan, plastik bisa diubah jadi paving dan genting. Keren banget kan anak-anak? Anak-anak, kalian tahu nggak sih kalau di TPST BLE Banyumas ini ternyata bisa mengolah sampai 75 ton sampah setiap hari. Dan Kabupaten Banyumas ini juga pernah diakui sebagai salah satu daerah pengelola sampah terbaik dan jadi contoh nasional. Di sini ada pengolahan RDF, budidaya maggot, dan pembuatan paving serta genting dari plastik. Pengolahan paving dan genting plastik ini bahkan jadi yang pertama dan rencananya akan ditiru oleh daerah lain. Sekarang anak-anak udah tahu kan kenapa sampah itu harus dikelola dengan baik. Mulai sekarang, yuk kita biasain buang sampah di tempatnya. Dan kalau bisa, pisahin sampah dari rumah. Karena bumi ini rumah kita bareng-bareng. Sampai jumpa.